Kalau betina itu biasanya pagi mandi, sore mandi. Loh. Berarti betina ini juga bisa konslet ya Mas Rahman? Sometimes I tend to lose myself when I'm out here on my own. I never seem to get it right, but I guess that's how it goes. Ever since you came around, can't help nobody hold me down. You showed me how to find myself when I needed it the most. I've been up all night, no sleep, 'cause I feel I'm always dreaming all night, no sleep, 'cause I feel I'm always dreaming. Wide awake, that's so good. As long as I'm with you, I'll be up all night, no sleep, 'cause I feel I'm always. Lumayan tahun berapa? Tahun 2014 itu kayaknya. Tahun 2014 langsung main lovebird atau kicau? Emang dari awal tidak pernah main yang lain ya, langsung main lovebird ya. Tidak begitu suka untuk main ocehan, tidak tahu soalnya. Oh, jadi memang pertama dari 2014 langsung terjun di dunia ngeke. Ya awalnya sih cuman ikut temen, kok seneng ngerawat punya temen, sering ngerawat sih awalnya. Cuman lama-lama kok pengen nyoba lah main sendiri, siapa tahu bisa. Ya sampai sekarang main lovebird ya alhamdulillah sudah bisa lah sedikit banyak paham. Wong sama-sama belajar kok sih mas. Eh, sekarang burung Mas. Tadi nih tak lihat nih di rumahnya banyak. Ada berapa Mas yang dirawat sekarang Mas? Di rumah banyak sih sebenarnya, cuman sementara yang tak coba proses sih katanya orang proses konslet apa itu. Sementara ada sekitar 5 atau 6 itu. Yang Dan- diproses ada 5 dan 6. Jantan sama betina. Jantan sama betina. Kok ahli Mas Man di lovebird? Apa karena lama atau banyak belajar dari mana-mana? Sebenarnya kan banyak belajar dari teman-teman juga, cuman tidak semua kan cocok sama burung kita. Jadi tetap belajarnya harus melihat kemauan burung sih mas. Jadi tiap hari ya banyak sharing sama teman-teman, lihat di YouTube juga. Cuman kan tidak 100% sama dengan burung yang kita miliki mas. Jadi mau tidak mau harus belajar kemauan burung itu sendiri. Nah, nih untuk teman-teman sinematik hijau, menurut Mas Rahman sulit nggak Mas nyetak atau proses lovebird konslet sendiri itu Mas Man? Lek mau dibilang sulit ya sulit sih mas, cuman ketika lek wes jadi enak itu dah. Biar teman-teman pada semangat nih Mas Man. Berarti Yang penting tidak ragu sih mas, lek emang mau niat buat proses, lek sudah apa ya, yang penting jangan nanggung lah. Lek misalkan memang mau diproses kenceng ya wes kenceng nih. Jadi pilihannya antara dua itu sudah, antara rusak sama jadi. Wong burung sendiri kok mas. iya benar. Nah, ngomong-ngomong soal konslet, kalau TN Jarwo sendiri kemarin yang saya liput, menurut Mas Rahman burung itu tipenya apa Mas? Lek katanya orang konslet sih mas. Konslet ya? Iya karena kan emang yang nilai
nggak bisa lek menilai sendiri-sendiri itu nggak bisa sebenarnya. Cuman lek wis katanya orang konslet ya wis ngikut aja gitu. Lek bilang burung itu nggak ngerespon, salah lek katanya saya sih mas. Mau jarwo itu memang bunyinya wis rapet, durasi juga enak, cuman lek ada burung sedikit ya ndak maksimal juga sih mas. Lek ada burung banyak biasanya kerjanya maksimal, berarti kan burung itu ndak pas 100% ndak ngerespon ya mas, pasti ada responnya. Jadi untuk konslet itu pasti ada responnya juga. Untuk pro kontra konslet sama vector ini, jadi menurut Mas Rahman kembali ke persepsi atau mindset orang-orang itu sendiri ya mas. Puncaknya main lovebird lek kata saya sih di konslet sih sebenarnya. Puncaknya karena saya sendiri sudah ya cukup lama sih main vectoran juga. Oh pernah main vectoran juga? Iya, awalnya memang main vector. Malah dulu kan ada kelas balibu, baby, ada, cuman yang ada kan kelas lovebird gitu cuman. Nah, iki lo lagi Mas Man. Ada orang yang ngomong atau berpendapat bahwa bener nggak burung konslet itu awalnya memang dari burung vector, Mas Rahman. Menurut pendapat atau konsep Mas Rahman sendiri mengenai burung konslet, itu apa bener memang burung konslet itu awalnya vector mas? Iya, karena memang burung saya sendiri itu memang vector full malah. Karena emang kalau vector itu kan rawatannya kebanyakan main di birai stabil. Jadi lek wis mainnya rata-rata main rendah, cuman ketika pas H-1, H-2 atau hari H itu baru kita genjot birainya biar enak di gantangan. Kalau konslet sendiri kan memang prosesnya kita kan kebanyakan memang pakai, wajib sih sebenarnya, kebanyakan rata-rata pakai pakan kenceng, terus rawatannya juga kenceng. Cuman beda antara betina sama jantan. Berarti menurut Mas Rahman bisa dibenarkan ya mas pendapat itu ya mas? Nah ini kita langsung sama suhunya teman-teman. Kalau Mas Rahman sendiri pribadi awal start proses konslet sendiri itu, atau benar ada yang bilang dari yang namanya jebol birahi lah dan yang sebagainya. Kalau Mas Rahman pribadi dari mana biasanya mas? Kalau lihat burung prospek enggak untuk ke konslet itu dari mana? Biasanya lek saya yang nyari itu biasanya ambil memang yang benar-benar gacor dulu sih mas. Pemilihan bahan berarti ya mas? Pemilihan Jadi bahannya memang harus benar-benar pas lah. Lek memang burung sih bunyi panjang cuman jedanya wis 2 menit 3 menit baru bunyi lagi, agak repot sih mas. Mending durasi 20 cuman ya jedanya lumayan rapet, kayak misalkan bunyi 20 detik lah, 20 detik dapat 5 second atau 10 second lah bunyi lagi. Jadi anggapannya ngedobel cuman ndak begitu pas cek sempurnanya lah. Ada kan yang bilang ngedobel gitu, ada yang bunyi ngecak-cak itu bilang ngedobel. Sebenarnya kan ngedobel itu apa, bunyi pertama sama bunyi kedua dan ketiganya itu menggunakan apa, jedanya itu memang rapet lah. Oh pendapat Mas Rahman berarti soal ngedobel itu seperti itu ya mas? Jadi kayak bunyi sekali 20 second gitu, jedanya itu 5 detik 10 detik bunyi lagi. Lek menurut saya sendiri seperti itu sih untuk dobelan. Untuk berarti yang pertama pemilihan bahan sangat penting ya mas. Nah setelah pemilihan bahan itu biasanya untuk prosesnya sendiri mas Man, atau langsung dipakan kenceng atau bagaimana mas Rahman?
atau dibiarkan burung itu gacor terlebih dahulu? Lek saya kan pemilihan bahan biasanya kebanyakan cari yang memang wis gacor. Cuma nanti prosesnya tetap pakai pakan kencang sama jemuran. Kalau betina itu paling enggak cuma nambahi porsi mandi aja sih. Kalau betina itu biasanya pagi mandi, sore mandi. Loh. Berarti betina ini juga bisa konslet ya Mas Rahman? Ya, karena emang punya saya betina. Yang TN Jarwo itu kebetulan betina. Bisa dibilang TN Jarwo ini posisi kunci ya Mas? Lek kata orang wis kunci sih. Kalau saya sendiri sih ya ada masanya kalau burung itu sih Mas. Tidak pas mau terus sih. Nah, ngomong-ngomong soal ngunci, ini kalau sudah ngunci pasti sudah jalan lapangan. Prestasi Jarwo nih Mas, teman-teman pada nanya ini. Prestasi Jarwo di mana aja Mas? Ya lumayan banyak sih sebenarnya sih Mas. Kemarin terakhir itu di Jember kemarin dapat paling 1 mingguan lah. Pernah ke Banyuwangi juga pernah, ke Bali, terus ke Lumajang juga pernah, sampai ke Probolinggo aja sih Mas. Alhamdulillah masuk satu terbaik. Pesan-pesan untuk teman-teman sinematik kicau Mas Rahman. Yang pertama, yang pengen nyetak gaconya Mas, tidak jauh-jauh ke konslet dulu Mas, biar jalan lapangan. Pesannya Mas Rahman. Sabar, berdoa, pahami burungnya, masalah hasil pasrahkan sendiri langsung sama Allah, sudah itu sudah. Jadi pahami dulu ya, di belakang nanti jangan cuman duduk enak, jadi ya sambil berdoa lah Mas, siapa tahu nyampe ke rezekinya. Jangan lupa subscribe and like Sinematik Kicau.